Oke guys, kita mau unboxing. Jadi kemarin nemu di Tokopedia iPhone SE harganya cuma 1 juta. Jadi kita mau unboxing. Untuk detailnya akan saya lampirkan di kolom deskripsi. Jadi mungkin linknya udah nggak ada karena ini satu-satunya. Dan kemarin lokasinya di Solo, terus dikirim ke Jogja. Nah, terus kenapa saya membeli ini? Karena ini hanya untuk koleksi saja, bukan daily driver saya. Karena di HP ini layarnya sangat kecil banget. Jadi kalau kalian tahu iPhone yang lama itu kan layarnya kecil banget. Dan untuk penggunaannya mungkin hanya untuk Instagram sama bikin iklan. Nah, bikin iklan seperti iklan Mojo dan sebagainya. Jadi iklan yang akan dibikin di iPhone, karena biasanya ketika bikin video di iPhone, ketika diekspor nggak tahu kenapa FPS-nya nggak turun. Terus beberapa pengguna Android ya, terutama teman-teman saya yang punya Giosmo ya, Giosmo yang kecil itu. Nah kayak gini Giosmo-nya. Giosmo ini biasanya mereka ekspor di Android menggunakan Power Director atau KineMaster. Ketika diekspor di Android, hasilnya pun juga FPS-nya turun, padahal aslinya itu bagus banget. Nah mungkin ini akan menjadi handphone untuk transit saja. Jadi handphone transit untuk ekspor video dan sebagainya. Dan saya memilih dengan ukuran yang hanya 32 GB. Jadi 32 GB ini harapannya sudah cukup untuk 1-2 video, habis itu di backup, di-upload di YouTube gitu. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Kemudian jangan lupa nyalakan notifikasi dan share ke teman-teman yang lain jika dirasa video ini bermanfaat. Nah langsung saja kita unboxing. Ini udah nggak ada yang baru ya teman-teman, udah nggak ada yang baru. Jadi saya ambil ini karena suka sama desainnya. Karena dulu saya hampir beli ini, tapi saya jadinya beli iPhone 7, tapi sekarang udah dipakai admin karena di iPhone saya nggak terlalu bisa menggunakannya. Maksudnya terbatas fiturnya, jadi saya lebih suka menggunakan Android. Tapi karena ada beberapa aplikasi yang nggak ada di Android, saya menggunakan iPhone lagi, terutama aplikasi Mojo untuk bikin iklan. Nah ini untuk isinya ya kan, untuk serinya yang 32 GB. Nah kayak gini 32 GB. Kemudian dia dari dan dulu guys, ajan dulu, kita stop dulu. Baik, ini adalah kemasannya, dan untuk storage-nya 32 GB. Ini pakai plastik biasa yang langsung kita copot dulu kayak gini. Terus kemarin kata sellernya saya dikasihkan case ya, jadi dikasih case beneran nih, case bening lumayan. Nah oke juga nih, jadi bisa dipakai langsung setelah kita unboxing. Kita copot dulu aja ya case nya, kita sampingkan dulu untuk plastik-plastik yang nggak kepakai. Oke, ini tipis banget ya teman-teman, tapi nggak masalah, yang penting ada case nya. Kemudian kita langsung buka handphonenya. Ini sepertinya ini asli nggak ya, kayaknya palsu ini. Dari stikernya pun menceng-menceng gitu loh, di pokoknya nggak asli ya. Kita buka langsung aja, nggak usah ekspektasi lebih. Nah ini adalah tampilan HP-nya, masih oke, mulus, kayaknya nggak ada masalah. Ini untuk sini ini masih oke nih, jadi untuk koleksi masih oke. Dan Touch ID-nya oke nggak ya ini. Nah yang jelas itu di bagian layarnya, kalau kalian lihat ya di bagian layarnya, di bagian atas itu, kalau LCD-nya asli itu harusnya masih nguning. Nah ini udah mulai menguning, berarti harusnya dia LCD-nya masih asli gitu. Oke, terus ini masih waiting. Mungkin kita cek battery health-nya dulu. Kita masuk ke battery. Itu battery health-nya ada di 93%. Oke, mantap jiwa. Katanya masnya itu ini stok terakhir, dan dia nggak tahu mau jualan lagi apa enggak ya untuk ini, atau mungkin peminatnya mulai dikit ya.
Oke, untuk tempered glassnya kayaknya nggak ada masalah. Nah, ini kita bersihkan dulu. Gimana Bu Tejo? Ini nih Bu Tejo gitu lah. Jadi teman-teman yang belum nonton filmnya Bu Tejo bisa cek di YouTube. Nanti akan saya tampilkan di pojok kanan atas link film Tilik dari Bu Tejo. Aman sih harusnya ini. Ya, gitulah. Oke, terus mungkin kita setting fingerprint. Saya lupa cara pakai iPhone. Nah, kita mungkin ini dulu cek. Nah, kita cek dulu pojokan. Dia harusnya nggak ada masalah dengan ini semua, ya kan? Ini aman. Terus kita coba untuk ngetik ya. Untuk ngetik kita coba untuk ngetik aman nggak? Oke, aman. Habis ini kita cek dulu di TriYuTools. Sebelumnya saya akan aktifasi dulu untuk HP-nya. Oke, ini kita lihat untuk spesifikasinya di sini 32 GB, kemudian ini A9. Untuk charging time-nya masih kecil ya, 289, dan baterai life-nya masih 95%. Oke. Terus kita coba lihat detailnya. Di sini kayak gini, terus oke sih. Untuk verifikasinya kita lihat. Nah, di sini ada yang pernah diganti nih. Jadi nggak hijau semua, cuman nggak masalah. Nanti kita cek untuk hasilnya. Kalau kita lihat sih di sini ada yang pernah diganti sih, tahun 2018, yang ini 2016 ya, mungkin sih nggak apa-apa, nggak ada masalah sih. Yang penting kondisinya masih oke, normal. Kita langsung aja buka isinya. Jadi isinya itu dapat kabel, ini pasti KW, terus dapat charger pasti KW, terus dapat ini headset pasti KW. Juga bingung saya buat apa nanti headsetnya. KW mania. Nah, isinya kayak gitu. Ini aja nggak bisa dimasukkan guys, jadi pasti KW. Nah, kita nanti akan tampilkan kualitas videonya masih oke nggak gitu. Tapi kalau dilihat di preview, layar previewnya masih oke banget sih. Dan nanti akan kita tampilkan videonya kayak gini. Ini dia tes dari kameranya. Tahu nih, settingannya masih default. Nanti kita tes lagi. Oke, saya sudah selesai ini setting ya. Sudah masuk juga OS-nya. Tadi juga sudah download beberapa aplikasi. Nah, terus kita coba untuk cek di bagian kamera. Kameranya ini bisa record 60 fps atau 4K ya. Bahkan di HP harga segini bisa 4K, luar biasa. Oke, ini ada slow mo juga ternyata. Keren banget juga. Oke. Dan kita langsung aja untuk videonya. Kalau di preview sih nggak ada masalah ya teman-teman. Kalau misalkan kita ambil untuk video, untuk foto dulu bagian atas. Nah, ini saya record menggunakan HP, hasilnya kayak gini. Nah, terus untuk bagian video 60 fps ya teman-teman. Dicocok banget buat tag video, bikin apa ya, bikin story, bikin iklan gitu, mantap. Terus kita akan coba untuk video depan. Di bagian depan menggunakan kamera berapa mega gitu aja. Cuman berapa ya, 1, berapa atau berapa itu. Nah, mungkin teman-teman yang tahu berapa megapiksel kameranya silahkan komen di link yang ada di bawah. Ya, untuk harga cuman 1,5 juta, mantep banget. 1,6 lebih tepatnya, 1,650. Jadi bisa kita gunakan untuk bikin konten macam-macam. Mantap kan? Oke, ini mungkin dibekali dengan Adobe apa namanya itu, Lightroom. Nah, ini pakai Lightroom itu mantep nih. Adobe Premiere Rush ini ada di PC saya juga langganan. Nah, itu mungkin cocok nih. Jadi kita tinggal mainan aja pakai Lightroom. Terus kita bisa bikin foto-foto yang keren, kece, hanya menggunakan HP
1,650. Mungkin sekian aja untuk video kali ini. Sudah panjang banget videonya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe channel Indobot. Dan video-video berikutnya kita akan review tentang gadget-gadget yang lama yang mungkin kalian udah nggak kepikiran lagi, tapi bisa dijadikan koleksi. Sampai jumpa di video berikutnya.